Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on the Spot. Bersama saya, Arif Fadil. Pemirsa, bicara kisruh donasi 1,5 miliar rupiah. Wow, angka yang fantastis bukan? Ini yang diterima ya oleh korban penyiraman air keras Agus Salim masih menjadi riak perbincangan di tengah masyarakat. Dan juga tak lain dari media sosial. Nah, ini coba akan kita lakukan semacam konfirmasi kepada salah satu pihak, dalam hal ini pemerintah, Kementerian Sosial, yang memang sudah melakukan pertemuan, memanggil juga beberapa pihak untuk apa ujung dari kisruh donasi angka yang fantastis ini. Nah, bersama kami pada malam hari ini sudah hadir Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia. Tapi tidak hanya itu pemirsa, kami juga menjanjikan akan membahas banyak hal dengan beliau ini. Mulai dari wacana subsidi BBM untuk digantikan ke bantuan langsung tunai. Dan juga sejumlah kasus-kasus kejahatan yang terjadi, salah satunya adalah pelecehan seksual di pondok pesantren. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Ipul. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Arif. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Gus. Terima kasih nih sudah. Aku juga terima kasih Gus. Ya. Jadi gini Gus, kemarin kita juga sudah mengetahui Gus ada pertemuan ya Gus ya, penerima donasi 1,5 miliar ini. Apa hasilnya Gus? Boleh sedikit mungkin highlight ya? Ya, saya bersyukur lah ya akhirnya bisa bertemu dengan pihak-pihak yang sebelumnya sama-sama punya niat baik. Tapi karena satu dan lain hal kemudian ada kesalahpahaman, kisruh, dan jadi isu yang menjadi perhatian banyak pihak. Ya, sekali lagi awalnya itu adalah niat baik, ingin membantu Agus Salim. Tapi karena mungkin juga ketidaktahuan bahwa proses-proses seperti ini ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Aturan regulasi. Ya, regulasinya harus diikuti sehingga menimbulkan suatu pandangan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kami sampaikan kepada teman-teman ini, semua ini terus terang harus kembali ke niat baik. Karena kita terbiasa untuk bisa saling membantu satu dengan yang lain. Tetapi ingat bahwa pengumpulan donasi itu ada ketentuannya. Ya, aturan. Jelas. Ada aturan-aturannya ya. Di mana setiap pengumpulan itu harus mendapatkan izin. Kalau cakupannya kabupaten kota, cukup bupati wali kota. Tingkat 2. Kalau antar kabupaten kota itu izin gubernur. Tapi kalau antar provinsi maka harus ada izin dari Kementerian Sosial. Betul. Itu prosedurnya seperti itu. Dan cara izinnya mudah, bisa lewat aplikasi. Dan kemudian yang juga penting dalam izin itu dijelaskan maksud, tujuannya, dan dalam izin itu ada batas waktu selama 3 bulan, kemudian nanti diperbaiki kembali. Nah, yang paling penting yang mengajukan izin adalah berbadan hukum. Jelas. Jelas, tidak perorangan, berbadan hukum. Kemudian nanti kalau hasilnya di atas 500 juta harus menggunakan akuntan publik untuk mengaudit. Nah, hasil auditnya diserahkan ke Kementerian Sosial, juga diserahkan ke para donatur mungkin atau kepada masyarakat secara luas. Jadi harus ada pertanggungjawabannya. Kalau 500 ke bawah, audit intern. Dan karena setiap badan hukum itu ada pengurus, kadang ada semacam pengawasnya, maka harus menjadi keputusan yayasan, bukan keputusan hanya ketua. Jadi ada proses-proses seperti itu, yang mana kemudian harus kemudian ini disadari oleh teman-teman sekalian yang ingin mengumpulkan donasi. Yang tergerak ini ya. Mengingat Indonesia ini kan subur dengan yang namanya kebiasaan dermawan. Sebagai salah satu negara yang paling dermawan. Iya. Kita kalau nggak salah nomor 7 ya di dunia ya, bagus. Dengan tingkat kedermawanannya begitu ya ibarat. Luar biasa itu. Luar biasa. Ini harus menjadi salah satu keunggulan juga seharusnya. Nah, artinya Gus, ending dari kasus ini adalah apa? Upaya Kementerian Sosial ini mempertemukankah kedua pihak itu nanti? Iya, saya udah ketemu Mas Farhad Abbas ya dengan kuasa dari Mas Denny Sumargo. Saya minta mari kita bicara. Itikatnya bagaimana mereka? Ya, alhamdulillah kembali ke niat baik. Mereka sudah saling memaafkan. Fokusnya sekarang kepada Mas Agus Salim. Bagaimana mereka dapat pengobatan yang semestinya, tidak larut dalam isu-isu yang mestinya ini malah membuat dia jauh dari sembuh.
Nah, maka kita fokus ke Mas Agus Salim. Soal donasi, karena donasinya itu diperuntukkan Mas Agus Salim, ya harus kan pengobatan, untuk pengobatan. Jangan untuk yang lain-lain dulu, untuk pengobatan dulu. Nah, penanganan medisnya ini yang penting gitu. Kita tadi sepakat seperti itu, dan nanti kalau ada yang kurang-kurang kita perbaiki sambil jalan. Sambil jalan ya. Terutama soal administrasi dari pengumpulan donasi itu. Ini juga menjadi pelajaran lah bagi kita semua, bagi masyarakat, bahwa pengumpulan donasi ada ketentuannya dan mohon bisa diikuti. Untuk mengurus izin jelas itu bukan hal yang sulit. Itu yang online ya, Gus. Online bisa, tetapi tetap harus mendapatkan rekomendasi dari bupati atau dari gubernur. Itu yang penting. Tempat dari mana mereka mengumpulkan dana itu. Tanpa itu ya tentu ya tidak akan bisa diproses lah ya, seperti itu. Begitu. Jadi syarat-syaratnya dipenuhi aja. Ya, Gus. Akhir-akhir ini juga banyak ya pemberitaan, Gus. Ini miris sebetulnya, Gus. Karena kan orang tua ini mempercayakan pendidikan kepada putra-putrinya. Bahkan ke tempat pendidikan yang lebih spesifik ya, untuk keilmuannya. Bicara soal keagamaan, pondok pesantren. Tapi ternyata cukup banyak juga, Gus, ya, yang terjadi meskipun itu dilakukan oleh oknum gitu ya. Pelecehan seksual nih, Gus. Kementerian Sosial melihat kasus-kasus yang merebak seperti ini, perhatiannya seperti apa? Kebijakannya seperti apa? Ya, kita harus sama-sama prihatin ya. Pertama, itu tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi juga di panti-panti. Kemarin juga ada cerita itu ya. Jadi kita ini memang tidak bisa menjadikan kasus menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan, gitu mengeneralisir itu kita juga ini tidak bisa. Tetapi kasus-kasus yang begitu banyak ini bisa jadi fenomena yang perlu disikapi bersama. Kalau Kementerian Sosial melihatnya ini seperti gunung es nggak sih? Iya, bisa jadi. Saya belum mau berandai-andai, tapi kita sedang mendalami betul tentang fenomena ini, dan kemudian kita akan terbitkan regulasi sehingga nanti bisa membuat lembaga atau panti asuhan itu memiliki standar, dan juga mendapatkan pengawasan yang cukup. Ini yang sedang kita kerjakan, dan kita diskusi dengan kabupaten kota bagaimana pendirian panti asuhan ini betul-betul melalui proses yang benar dan mendapatkan persetujuan warga sekitar, dan bisa diawasi juga oleh warga sekitar. Termasuk pendampingan terhadap korban, Gus? Oh, itu otomatis. Jadi pendampingan terhadap korban pasti kita lakukan. Kita punya sentra-sentra ya untuk mendampingi korban. Memang itu menjadi bagian tugas fungsinya Kementerian Sosial. Salah satu kebijakan mungkin Gus boleh di-share juga kepada publik mungkin, Gus ya. Ya, kita ngajak kepada semua pengelola lembaga ya, khususnya kalau di Kementerian Sosial adalah lembaga-lembaga panti asuhan, ya, lembaga-lembaga yang membina anak-anak kita, membina yatim piatu. Yang terdata di LKS ya? Yang terdata di LKS, yang disebut dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial itu. Mari kita mengelola dengan baik. Mari kita ikuti standar prosedur pengelolaan yang baik. Governance-nya menjadi sangat penting. Ya, kemudian juga SDM yang terlibat harus juga profesional. Kita menghindari atau juga paling tidak menekan sekecil mungkin peluang adanya orang memanfaatkan panti asuhan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya. Misalnya untuk hanya sekedar pengumpulan dana. Kemudian juga ada menjadi tempat berlindungnya para pedofil gitu ya. Ini yang harus kita terus kerjakan bersama-sama dengan membuat regulasi yang lebih tajam. Yang kedua, melibatkan pengawasan masyarakat. Jadi masyarakat harus terlibat, RT RW harus terlibat ya sehingga panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial itu tidak eksklusif. Artinya ini perhatian dari banyak stakeholder, bisa dikatakan seperti itu ya, Gus ya? Ya, kita ingin melibatkan banyak pihak untuk bisa ikut terlibat. Baik, Gus. Soal yang juga lagi menjadi perbincangan dan dikhawatirkan oleh para saudara-saudara kita, Gus, yang sering juga kita menggunakan jasanya nih, Gus. Ojek online. Rencana subsidi BBM yang akan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai. Kementerian Sosial kan pasti akan menjadi dan memfollow up ya
wacana ini begitu, lintas kementerian gitu ya. Iya, Agus, iya. ya. Kita coba nanti akan ulas. Tetap bersama kami, One on the Spot kembali sesaat lagi.